Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Ada apa ya, Bu ya? Maaf sekali Pak mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Kebetulan sekali sekarang kita sedang istirahat, bisa ngobrol-ngobrol sedikit Pak. Oh iya, silakan. Oh iya. Mungkin ada yang bisa saya bantu atau apa? Oh iya. Ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan mengenai sekitar kasus pembelajarannya Pak. Ya. Iya. Ini saya akan bertanya kepada Bapak Pak. Seandainya Bapak menemui kasus ya, misalkan saja ya, ada sebuah sekolah misalnya ya, atau misalnya kasus juga ini bisa dikaitkan dengan Bapak. Misalnya begini, pada saat Bapak sedang belajar di kelas, ya, ada salah seorang rekan sejawat Bapak misalnya. Kebetulan rekan sejawat Bapak itu kelasnya berdampingan dengan Bapak. Nah, pada saat pembelajaran sedang berlangsung, ada seorang guru, kita kita beri nama saja Bu Tati ya. Misalnya ada guru yang namanya Ibu Tati, itu rekan Bapak, kebetulan mengajar di kelas 5. Nah, kita kenal ya bahwa Bu Tati itu adalah guru yang pekerja keras. Terus dia profesional dalam mengajarnya juga bagus. Terus dia juga di dalam melaksanakan pengajarannya juga disiplin. Sehingga Bu Tati itu bisa menghasilkan anak-anak yang mempunyai nilai yang tinggi dan bisa menghasilkan prestasi-prestasi anak yang sangat baik. Sehingga para kepala sekolah dengan guru dengan para orang tua siswa juga mempunyai pandangan yang baik terhadap Bu Tati. Nah, berarti bisa dikatakan Bu Tati ini adalah guru yang paling baik ya dalam sikap, dalam mengajar ya. Nah, seandainya pada suatu saat Bapak menemui kasus seperti ini, misalnya pada saat sedang belajar, Bapak menemui kasus di depan kelas Bu Tati, tiba-tiba terdengar suara tangisan siswa. Ada siswa yang sedang menangis. Nah, setelah itu Bapak keluar dari kelas. Ternyata setelah dilihat ada seorang anak perempuan yang sedang berlutut menangis di depan kelas Bu Tati. Nah, setelah beberapa lama kemudian Bapak melihat reaksi dari Bu Tati. Ternyata Bu Tati itu tidak menghiraukan tangisan anak tersebut. Nah, walaupun anak itu menangis terus-menerus, tapi Bu Tati tetap saja tidak menghiraukan anak tersebut. Dan Bapak juga melihat ke dalam kelas ada beberapa siswa yang sedang belajar dengan Bu Tati, perhatiannya itu terpusat kepada anak yang ada di luar. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, apabila Bapak menemui kasus seperti itu, apa yang akan Bapak lakukan? Apa yang akan Bapak ambil keputusan dalam hal ini? Nah, kalau seandainya Bapak sudah mengambil keputusan, apa yang akan Bapak bagaimana Bapak menginterupsi, terus mengapa, dan bagaimana dalam kasus ini? Mungkin pertanyaan saya cukup sekian. Bisa Bapak mungkin menjelaskan? Melihat dari kasus yang tadi diceritakan oleh Ibu, ini memang sebuah kasus yang cukup pelik juga ya Bu ya, karena kita lihat dulu profil dari gurunya tersebut. Itu memang guru yang berindikasi dia bagus dalam segala hal dan sebagainya. Tapi tetap kalau misalnya melihat kasus seperti itu, kita lah sebagai teman sejawat melihat anak di luar kelas seolah-olah memohon-mohon untuk masuk ke dalam kelas agar dipersilahkan masuk, tapi tidak dihiraukan oleh Bu Tati. Bu Tati itu tadi nama gurunya. Nah, mungkin tindakan yang saya lakukan ke depannya, kita ambil dulu, kita panggil dulu si siswa tersebut dengan meraihnya
siswa tersebut, kita ajak bicara siswa tersebut, kenapa sampai hal tertentu terjadi pada diri kamu mungkin. Nah setelah itu kita udah dapat informasi dan sebagainya dari siswa tersebut, kenapa dia kalau dikatakan mendapatkan punishment, ya mungkin punishment, kenapa bisa terjadi hal seperti itu pada siswa. Maka kita konfirmasi dengan Ibu Tati. Nah, bagaimana keterangan dari Ibu Tati? Apakah yang diberikan keterangan dari siswa tersebut akan sama dengan yang diberikan oleh Ibu Tati? Nah, kalau ada kesamaan, berarti kita ambil jalan tengahnya, Bu. Jalan tengahnya supaya ke siswanya enak, ke Bu Tatinya pun tidak merubah dedikasi dia, karena kita tahu bahwa yang namanya Bu Tati, dilihat dari cerita tadi, Bu Tati itu orang yang dedikasi, disiplinnya tinggi, sehingga menghasilkan siswa-siswa yang memang berdisiplin tinggi. Nah supaya kita memberikan masukan terhadap Bu Tati, tidak menyakiti dan tidak mengurangi dedikasi beliau, maka akan dengan cara apa kita memberikan informasi terhadap Bu Tati. Maka dari itu saya akan lakukan, kalau misalnya saya ada posisi pada teman sejawat Bu Tati, melihat hal seperti itu, langkah pertamanya itu kita cari dulu informasi sebanyak-banyaknya, baik dari siswa ataupun dari Ibu Tati tersebut. Nah kalau sudah ada keklopan antara konfirmasi antara dari siswa dengan Bu Tati, maka kita cari jalan tengah. Nah, tidak salah kalau kita memang, kalau misalnya tindakan Bu Tati itu misalnya bisa dikatakan oleh kita salah, ya. Kenapa salah? Karena dalam hal ini di semua guru janganlah memberikan yang namanya punishment terlalu berlebihan. Dengan tujuan apapun. Memang tujuannya mungkin Bu Tati bagus untuk mendidik siswa tersebut agar lebih disiplin. Misalnya siswa tersebut nangis, tidak perbolehkan masuk, bisa karena telat, bisa karena tidak mengerjakan PR, kita kan tidak tahu. Nah, setelah kita tahu apa penyebabnya, baru kita berikan masukan. Kalau misalkan siswa tersebut, karena kita seolah tidak tahu lah, hanya mendengar saja, kita belum dapat informasi dari siswa tersebut, maka kita bisa memberikan instruksi kepada Bu Tati atau memberikan masukan kepada Bu Tati, tolonglah jangan sampai memberikan punishment terlalu berlebihan, walaupun itu tujuannya dengan baik. Tujuannya misalnya ingin mendisiplinkan siswa tersebut, bagus. Tapi mungkin ada cara yang lain. Bagaimana caranya agar siswa tersebut menjadi disiplin? Tidak selamanya bahwa dengan memberikan punishment akan memberikan efek jera atau membuat siswa tersebut menjadi disiplin. Dan tidak semua kedisiplinan itu dibuat dengan asal dari punishment. Nah, mungkin bisa dengan cara bagaimana, dengan cara apa. Mungkin Bu Tati tersebut karena dedikasinya sudah tinggi, dia akan memberikan kelonggaran terhadap siswa tersebut atau memberikan jalan lain lah selain memberikan punishment terhadap siswa tersebut. Itu mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan seandainya saya menemukan kasus seperti itu dan terjadi di sekolah ini dan terjadi pada rekan saya sendiri. Jadi awalnya memang kita cari dulu informasi, gali dulu informasi baik dari siswa ataupun dari Bu Tati tersebut, dari guru tersebut. Dan setelah itu, setelah konfirmasi terjalin, maka boleh kita memberikan, misalnya kalau misalnya tindakan dari guru tersebut memang salah, kita boleh berikan masukan. Tapi masukannya artinya kritiknya bukan kritik untuk menjatuhkan, tapi kritik untuk membangun pada guru tersebut. Itu mungkin tanggapan sementara dari saya tentang kasus yang tadi diceritakan oleh Ibu. Ya, mudah-mudahan mungkin dengan cara seperti itu kita dapat memperbaiki suasana pendidikan yang ada di sekolah kita. Terima kasih ya Pak. Apa yang Bapak barusan utarakan ini sudah saya bisa pahami ya. Dari kasus ini mungkin kalau kita simpulkan dari tanggapan Bapak di sini, mungkin Bapak
bisa dikategorikan kepada keputusan di mana di sini ada keputusan dilema etika ya, di mana di sini ada dua kebenaran sebetulnya. Kebenaran pertama itu kepada siswa dan kebenaran kedua kepada Ibu Tati sendiri. Nah, tetapi di sini sebelum Bapak mengambil keputusan, di sini Bapak akan menggali dulu berbagai informasi. Tentunya informasi itu informasi yang akurat dan benar tentunya. Pertama Bapak akan menggali informasi dulu dari siswa, setelah itu nanti dikonfirmasikan dengan informasi dari Bu Tati. Dan di sini juga nanti Bapak seandainya di sini memang itu anak sedang melakukan kesalahan, ya mungkin di sini Bapak nanti bisa konfirmasi dengan Bu Tati bahwa Bu Tati telah melakukan hal yang benar. Tetapi di dalam melakukan hal yang benar juga ini kalau dilihat dari sisi etika mungkin ini melanggar norma ya Pak ya. Sikap Bu Tati di sini memang tidak sesuai ya Pak ya, tidak sesuai dengan norma. Nah, tadi Bapak di sini memberitahukan seandainya pihak Bu Tati benar, ini adalah sikap yang salah ya Pak. Di sini Bapak akan memberikan masukan kepada Bu Tati. Sungguh luar biasa keputusan yang Bapak ambil ya. Terima kasih sekali Pak. Obrolan kita hari ini ya, saya sudah paham apa yang diutarakan oleh Bapak, dan ini keputusan yang Bapak ambil ini sangat tepat sekali apabila kita menemui kasus seperti ini. Nah, mungkin ada lagi tanggapan-tanggapan lain yang ingin Bapak utarakan di dalam menghadapi kasus seperti ini, supaya kita selaku pendidik nanti ke depannya ini harus bagaimana mungkin. Jadi gini ya Bu ya, supaya melihat dari kasus tadi, jadi kenapa kita harus gali dulu informasi agar kita memberikan tindakannya itu tidak keliru. Artinya enak di siswa, enak juga di guru tersebut, sehingga dalam hal tersebut mungkin si guru tersebut pun tidak merasa ada tekanan, dan siswa pun tidak akan merasa nanti ada merasa bersalah karena nanti melaporkan si ibu tersebut. Jadi supaya balan dalam hal ini, kita jangan berpihak pada siswa, jangan berpihak pada ibu guru tersebut, tapi kita ada di tengah-tengah. Artinya sebagai jembatan saja kita. Jadi supaya ke siswanya pun ada yang melindungi, tapi ibu gurunya pun tidak merasa disalahkan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu seperti itu tadi. Jadi kita jangan terlalu mengucilkan terhadap guru tersebut. Bagus, memang bagus, dedikasinya bagus, tapi mungkin bisa agak diturunkan sedikit. Nah, tergantung kita berbicaranya bagaimana. Yang namanya manusia ya Bu ya, tetap punya hati, tapi kita gunakanlah hati nurani kita sebagai pendidik. Apakah betul pendidik itu dengan cara begitu itu betul atau tidak? Nanti efeknya akan terjadi pada diri kita sendiri dan mungkin pada instansi yang kita duduki. Itu mungkin tambahan dari saya. Mungkin dari Ibu bisa dikonfirmasi lagi nanti. Ya, terima kasih banyak. Tanggapan dari Bapak ini sangat menginspirasi sekali ya Pak, sangat bagus sekali ya. Memang kita selaku pendidik harus betul-betul di dalam mengambil sebuah keputusan, dan kita tidak boleh ceroboh di dalam mengambil keputusan. Nah, mungkin keputusan ini harus bermanfaat tentunya bagi diri kita, bagi diri siswa, bagi orang lain ya keputusan ini. Nah, mungkin pembicaraan kita hari ini dicukupkan sekian dulu ya Pak. Saya sudah paham apa yang diutarakan oleh Bapak. Terima kasih sekali atas waktu luangnya, terima kasih sekali atas tanggapannya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini bisa menjadi motivasi dan bisa juga menjadi bekal untuk kita ke depan selaku pendidik ya Pak ya. Iya. Apabila menemui berbagai kasus, mungkin kita akan lebih lebih pintar lagi dalam mengambil sebuah keputusan. Terima kasih banyak waktunya Pak. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan apa yang dibicarakan tadi menjadi manfaat bagi kita sebagai pendidik. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.